Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NIM 351200011, kelas 1A D3 Administrasi Niaga. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan materi tentang pengangguran. Yang akan saya bahas adalah pengertian pengangguran, macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, faktor penyebab pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Pasti banyak yang bertanya, apa itu pengangguran? Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun pengertian pengangguran menurut para ahli, yang pertama itu Ida Bagoes Mantra mengatakan pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Kedua, Dumair mengatakan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan lengkap, orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Ketiga, Sadono Sukirno mengatakan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Keempat, Paimat J mengatakan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan perusahaan memperoleh pekerjaan. Kelima, Menaker Trans mengatakan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tersebut. Sekarang kita masuk di macam-macam pengangguran. Pertama itu pengangguran struktural. Bentuk pengangguran ini sebagai besar didefinisikan sebagai pengangguran yang tidak dihasilkan dari nilai yang dipersepsikan dan keterampilan yang dibawa seseorang ke pekerjaan melawan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Bagaimanapun, keterampilan kerja adalah keterampilan yang dinamis dan seiring waktu, keterampilan baru menggantikan keterampilan yang sudah tua tetapi tidak lagi dibutuhkan oleh pemberi kerja. Yang kedua yaitu pengangguran siklus. Pengangguran struktural dalam hal siklus bisnis juga sangat dinamis dan berubah setiap saat. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat. Ketika perusahaan membiarkan pekerja pergi dan berhenti memperkerjakan mereka dengan cepat sebelum pensiun, pekerjaan yang mereka lakukan dalam periode ekonomi yang kuat. Pengangguran friksional adalah fenomena sementara. Ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang ketiga, pengangguran friksional. Misalnya, hal ini terjadi ketika beberapa pekerja sementara keluar dari pekerjaan saat ingin mengganti pekerjaan itu tersebut. Pengangguran friksional. Demikian pula, pemogokan atau penutupan dapat mengakibatkan penanggungan pekerjaan dan mungkin ada beberapa pengangguran friksional untuk saat ini hingga tertentu. Pengangguran friksional juga disebabkan oleh mobilitas tenaga kerja yang tidak sempurna. Yang dibahas sekarang adalah penyebab pengangguran. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam. Yang pertama itu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja. Penganggur yang mencari lapangan pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian, suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan dan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Kedua itu pengangguran konjuktural. Pengangguran konjuktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian siklus ekonomi. Ketiga itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi yang corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat terjadinya kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu penganggur musiman. Penganggur musiman adalah keadaan penganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian dan yang menanti musim durian. Kelima, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 6. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Ketujuh, penganggur siklus. Penganggur siklus adalah penganggur yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat. Yang dibahas sekarang adalah faktor penyebab pengangguran. Yang pertama itu adanya peralihan lahan dari pertanian menjadi kawasan industri dan real estate. Peralihan ini mendorong peralihan mata pencarian juga. Bagi yang tidak mempunyai kompetensi akan sulit menghadapinya dan bukan tidak mungkin menjadi pengangguran. Kawasan industri dianggap sebagai satu-satunya tempat untuk berubah nasib dari yang miskin menjadi kaya, sehingga banyak orang-orang yang datang ke kawasan industri untuk mencari pekerjaan agar dapat berubah nasibnya. Kedua itu kurangnya lapangan kerja yang tersedia di kawasan industri. Untuk mencari kerja disebabkan lowongan pekerjaan yang diinginkan oleh pencari pekerja sedikit. Sebagai contoh, banyak orang yang memiliki skill dan pendidikan di bidang obat-obatan, sedangkan lowongan pekerja yang sesuai kriteria mereka sedikit, sehingga banyak yang tidak dapat bekerja karena perusahaan yang membutuhkan skill dan pendidikan mereka sedikit. Ketiga, kurangnya tingkat pendidikan dan skill bagi pendatang yang ke kawasan industri dalam mencari pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pencari kerja yang berasal dari desa yang datang ke kawasan industri bermodalkan nekat, sehingga mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan karena tidak dibutuhkan oleh perusahaan atau pabrik karena skill dan tingkat pendidikan yang tidak memenuhi. Keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerja. Perhatian dan pemerintah sangat penting untuk mengurangi pengangguran di kawasan industri. Perhatian yang dapat diberikan seperti membuat tempat kursus atau BLK Balai Latihan Kerja untuk menambah skill dan mempermudah mencari pekerjaan. Kelima, kurangnya informasi. Hal inilah yang paling besar berpengaruh dalam dunia kerja sekarang ini. Kurangnya informasi dapat menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini diakibatkan keadaan lingkungan tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk terus mengupdate informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang terakhir yaitu mengatasi pengangguran. Yang pertama itu membuka lapangan kerja. Membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran adalah hal yang paling penting untuk mengatasi pengangguran. Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan meningkatkan lowongan pekerjaan, makin banyak juga pencari kerja yang akan melamar. Hal ini dapat meningkatkan peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan. 2. Meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatkan peredaran modal usaha juga dapat meningkatkan angka pengangguran di negara. Meningkatkan peredaran modal usaha dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. 3. Menempatkan pekerja di tempat yang tepat.
Solusi satu ini dapat membuat pencari kerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lebih layak pada perusahaan. Selain itu, pemerataan pekerjaan di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dengan pekerja lebih mudah mengerjakan pekerjaan. Hal ini membuat produktivitas pekerja meningkat dan berkurang pengangguran karena salah satu penempatan pekerjaan. Keempat, yaitu melatih para pekerja mencari atau membuat usaha sendiri, menyalurkan pekerjaan ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun. Dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri, yang sesuai dengan passion mereka, pekerja juga menjadi semakin semangat atau berwirausaha. 5. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Memberikan penyuluhan untuk masyarakat mengenai teknologi dan perekonomian. Hal ini dilakukan karena banyak orang yang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah, padahal pengangguran juga dapat diatasi oleh pencari kerja. Pencari kerja yang lebih awal dengan keuangan teknologi tentunya akan lebih mudah diterima oleh perusahaan dibanding dengan orang tidak aman. 6. Memberikan pelatihan sertifikat ke pencari kerja. Memberikan pelatihan sertifikasi pada pencari kerja juga dapat membantu mengatasi tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal tersebut karena pencari kerja yang memiliki sertifikat atau keahlian melalui pelatihan sertifikasi akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun sedikit motivasi dari saya, yaitu kamu baru dikatakan pengangguran jika kamu berhenti berusaha. Saat kamu terus berjuang, kamu sebenarnya seorang pekerja keras, semangat yang mencari kerja. Semoga mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah tadi hasil presentasi saya, materi tentang pengangguran. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.